Oke, baiklah kita lanjutkan. Tapi sebelum ke Kang Aceh mau minta dulu responnya Pak. Nampaknya Itu kan terlalu teoritis ya. juga. Jadi kenapa saya sebut tadi Koalisi Indonesia Barangkali, karena ada barangkali ada yang lain juga akan bergabung gitu. Jadi Plus dengan capresnya gitu. Gitu. Jadi koalisi bersatunya ini makin besar. Kenapa Anda berspekulasi seperti itu sih? Coba mungkin bisa nggak digambarkan? Karena kan ya itu saya sering mengatakan bahwa sebuah sequence politik itu nggak pernah berdiri sendiri. Itu pasti ada kaitannya dengan kejadian-kejadian politik sebelumnya. Tuh. Pak Erlangga pernah dipuji Pak Jokowi. Ya. Tapi waktu itu lama. Ya. Pertama. Setelah itu Pak Jokowi menyebut beberapa nama lain gitu kan. Pak Prabowo beberapa kali tuh. Yang terakhir kan sama Pak Bin. Kali Pak Prabowo Iya, sama Pak Bin terakhir kan. Iya. Pak BG gitu ya. Terus kemudian ada rambut putih dan lain-lain. Ini kan Golkar isinya pendekar semua. Tokoh-tokohnya banyak dan sangat ahli dalam politik gitu ya. Mungkin juga ingin menyampaikan pesan kepada partai politik lain lah, nggak ke presiden lah, ke partai politik lain gitu ya, bahwa kita juga belum ini nih masih terima kalau mau gabung boleh loh, atau kita belum secure loh nih gitu. Atau jangan-jangan kan misalnya nih yang sebelah sana juga nih yang sudah ada yang suka spill foto itu mungkin juga bilang ini ada koalisi besar mau gabung sama kita gitu kan. Kalau sudah begitu bisa jadi seperti itu ya sudah, berarti kan ya ada 2 pasang calon atau mungkin 3 pasang calon. Probability-nya spekulasi Anda ini bisa konkret itu kalau misalnya kita lihat lah ya kan saat ini kita tunggu bulan Januari mungkin kalau bicara soal PDI Perjuangan. Kita tunggu bulan Januari. Apakah solo karir atau melibatkan partai politik lain? Nah, kalau misalnya ternyata solo karir artinya itu. Nah, artinya mungkin 3 pasang calon nih. Kalau misalnya Pak Prabowo tetap sendiri ya. Pak Prabowo Gerindra sama Caimin. Nah, ini mungkin jadi suatu koalisi besar. Ini kan sebetulnya sejarahnya ada nih. Koalisi besar itu Anda konkretkan dulu koalisi besar. Siapa kan? Oh iya. Saya ini terlalu KIB kan KIB plus siapa? Nasdem, Demokrat, PKS gitu misalnya kan. Itu yang tadi Anda bilang dengan capresnya tadi. Dengan capresnya, karena kan ini si Nasdem, Demokrat, PKS ini kan nggak deklarasi tapi kerjanya spill foto aja. Disebar aja tuh foto kita lagi ngobrol, dia lagi ngobrol apa kita nggak tahu tuh. Jangan-jangan emang lagi ngobrolin ini kalau KIB mau gabung kita boleh nggak gitu kan? Kan bisa juga seperti itu. Nah, secara sejarah PAN pernah bekerja sama dengan Demokrat. P3 juga gitu ya, terus kemudian dengan Nasdem semuanya juga pernah tuh, kecuali mungkin misalnya PKS dan Demokrat yang tidak jadi satu bagian dengan koalisi pemerintah. Jadi bisa-bisa aja seperti itu. Dan misalnya nih Bang Aceh nih, Anies Baswedan itu kan suara di Jawa Barat lumayan tinggi tuh, agak aman juga nih Golkar Jawa Barat kan. Ini cocok nih. Ketua DPD, ini ketua juga, ini calon ketum nih, salah satu ketum masa depan. Silakan Kang Aceh. Langsung Kang. Ya, jadi tentu berbagai macam kemungkinan dalam politik. Saya kira komunikasi itu terus dilakukan ya antara kami KIB dengan semua partai politik. Ya termasuk diantaranya juga dengan misalnya PDI Perjuangan dengan partai-partai yang tadi disebut oleh Bang Henskat gitu ya. Nah, tetapi satu hal yang harus menjadi catatan penting ya, bahwa kita menghadapi pemilu 2024 ini pendaftaran capresnya masih cukup lama ya, masih sekitar bulan September. Nah, berbagai upaya yang dilakukan oleh kita untuk melakukan koalisi sehingga bisa menjadi satu kapal besar ini, ya harus kita pastikan bahwa semua harus diajak bicara. Karena bagaimanapun kondisi yang dihadapi oleh kita dan apa yang ditawarkan oleh KIB dengan program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau PATEN ini kan harus kami sampaikan ke publik dan juga kepada partai-partai sebagai sebuah solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh kita di dalam menghadapi pemilu 2024 dan 2029 nanti. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa kami tetap konsisten ya dengan sikap kami bahwa KIB tadi sempat ditanya secara sekilas oleh Mbak Maria
soal apakah ini koalisi perubahan atau koalisi kelanjutan ya. Komitmen kami jelas bahwa kami ingin melanjutkan pemerintahan ini karena bagaimanapun berbagai prestasi yang diletakkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tentu harus dilanjutkan ya, tentu dengan lebih meningkatkan apa yang menjadi capaian-capaian penting dari prestasi bangsa ini. Ya, karena itu kalau di satu sisi untuk mencapai apa yang diinginkan oleh kita semua, membawa Indonesia pada kemajuan gitu ya, tentu ya harus melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, sehingga ke depan tentu kita menginginkan agar sustainabilitas pembangunan yang menjadi core dari Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa dijalankan secara bersama-sama oleh kekuatan politik yang ada. Kang Aceh, Iya. Kang Aceh, Ya. bantu saya bisa nggak Kang Aceh pagi ini? Saya minta bantuan banget sama Kang Aceh, begitu ya Kang. Ini Iya. pada ngejapri pagi ini, pada ngejapri ya. Siapa partai yang mau gabung nih jadinya ke KIB? Langsung jangan gitu. digantung-gantung kan. Ayo dong. Ketimbang saya Ya. menyebarkan informasi hoax ini, menjawab japrian ini gimana nih coba nih? Ayo dong. Ya, begini, karena ini masih dalam proses komunikasi, tentu etisnya ya kita nanti akan mempersilahkan kepada partai politik tersebut untuk menyampaikan karena ini kita kan tidak mau mengambil sesuatu yang menjadi sikap politiknya masing-masing partai politik. Ini kan untuk menjaga Kita kebersamaan menghormati, dalam koalisi. Kita menghormati itu. Yang kedua, ya, saya kira proses ini kan masih sangat dinamis dan karena itu maka kita menginginkan bahwa clue-clue yang disampaikan oleh Pak Erlangga maupun Pak Zulhas ini biar menjadi tanda tanya publik gitu ya. Karena kan politik ini kan harus seperti itu sebelum nanti janur kuning. Baik. Janur kuning ya. Oke, terima kasih. Gocekannya Terima kasih. mantap Ya, bener sama-sama. KIB kali ini ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya tadi singkat saja, nggak usah panjang-panjang, Bang Insan. Iya, iya. Partainya apa sih? Kalau saya sih, Ah. karena tadi Kang Aceh juga sudah menjawab, Ah. masih dalam proses, sebetulnya belum ada. Oh, sebetulnya belum ada. Sebelumnya belum Jadi ada. pesan apa yang disampaikan? Baru berangan-angan nih. Jadi ini emang gocekan-gocekan ini kan Pak Julas Makanya bawa bola tuh. iya, Karena iya, gocekan-gocekan iya. politik Gocekan bola. begini. Oh, Jadi oke. dan Sip. percayalah bahwa Golkar ini salah satu partai politik yang akan juga dilihat selain PDI Perjuangan. Kaya akan pendekar ini. Nah, makanya kemarin ada ngumpulin relawan gitu, terus Ini kemudian dia nih, cocok Ini dia. nih. beberapa hal kejadian-kejadian politik yang lain Baik. gitu ya, maka Baik. Golkar kelihatannya agak gerah juga kalau kita juga tidak melakukan pergerakan-pergerakan tanpa Manuver. Itu arah dia, gitu ya. gocekan-gocekan bola gocekannya di tengah Piala dimainkan Dunia. gitu. Bang Henry Satrio, terima kasih. Kang Terima Aceh kasih, Hasan Kang Tajudin, Aceh. terima kasih juga atas waktunya pagi ini. Sehat selalu untuk Kang Anda Aceh, terima semua. kasih. Terima kasih. Nah, Bicara tadi soal kalau di relawan. relawan, nah ini dia. Kalau ngomong soal relawan sudah disinggung, karena kalau kita lihat di berbagai daerah sekarang ini sudah banyak juga relawan-relawan yang kumpul gitu kan. Membentuk Kemudian diri, mendeklarasikan membentuk diri. mendukung capres-capres yang potensial. Kita lihat ya informasinya. Kita lihat informasinya. Ribuan warga dari berbagai desa di Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mereka adalah warga desa yang tergabung dalam jaringan relawan desa untuk Ganjar atau Des Ganjar Kabupaten Semarang. Pentas kuda lumping ramaikan deklarasi Des Ganjar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah di lapangan Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas. Para penari kuda lumping tampak energik membawakan tari-tari keprajuritan meski diguyur hujan. Mereka mengikuti alunan musik gamelan yang ditata di atas panggung dan suara sinden yang menyanyikan lagu-lagu Jawa. Para relawan yakin bahwa Ganjar adalah sosok yang paling tepat memimpin bangsa. Ganjar dinilai memiliki beberapa kelebihan, salah satunya sangat peduli pada budaya bangsa. Kecintaan Ganjar terhadap budaya juga terlihat dari kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di Jawa Tengah memakai pakaian adat pada hari tertentu. Sementara itu, Sandiaga Uno bertemu dengan pelaku usaha UMKM dan industri kecil menengah di kota Ternate, Maluku Utara. Dalam kunjungannya kali ini, Sandiaga mendorong para pelaku UMKM untuk lebih memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produk dagangannya.
Pelaku UMKM dan IKM yang hadir berasal dari berbagai bidang, diantaranya bidang kuliner, fashion, hingga tata rias. Sandiaga yakin kolaborasi bersama dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tahun ini, pemerintah menargetkan 1,1 juta lapangan kerja baru, dan di tahun 2024 nanti, sebanyak 4,4 juta lapangan pekerjaan baru. Tim TV One mengabarkan.